Dua tiga musim ini menjadi hal yang penting bagi Arsenal karena yang membedakan Arsenal dengan Chelsea adalah di mana Arteta sudah memenangkan piala. Kalau menurut gue sih jelas bukan abu-abu sih. Mana abu-abu? Ya jelas ini kesalahan dari wasit. Kesalahan jelas ya. Halo everybody, kembali lagi ke acara tercinta kita Takis. Meriah sekali. Sama gua Dion yang punya 3 juta followers dan pakar kita Adiani 4,5 juta and counting. Terus bertambah. 4 juta nyopot. 4 juta. Oke, jadi kita balik lagi ke Takis. Tactical Analysis, alhamdulillah udah inget. Yes. Dimana kita akan ngebahas sepak bola secara Empiris. taktis, psikis. Yang psikologis dan psikis ini yang penting. Psikologis dan psikis. Kita akan merasuki layar laptop dan juga tentunya ya Hipnotis. semua gadget Anda. Jadi tau nggak kenapa terakhir gue bilang psikis? Karena gini, kalau kalian pemirsa setia, pemirsa setia, baru juga episode 1. Kalau kalian melihat episode kita sebelumnya nih, teman-teman netizen kita berdua, kemarin kita nebak sebuah pertandingan, FA Cup. Nanti akan kita replay. Luar biasa sekali analisis Bung Adi. Tapi lo lihat kan tangan gua kosong. Kosong, kayak pesulap, men, kayak pesulap. Iya, kosong kan, ya kan? Kayak pesulap. Dengan tepat, tanpa effort, dia nebak tim yang dia bilang menang, men. FA Cup 2020 Arsenal versus Chelsea. Tuan Men, rumah. Gila men. Lord banget lo di. Semua terlihat dari kerutan muka sebenarnya. Kerutan muka Arteta. Arteta. Jadi di episode lalu kita membahas tentang si Arsenal kayaknya bakal menang nih melawan Chelsea. Itu seminggu yang lalu kita syutingnya. Benar kejadian. Dan ada beberapa hal lagi yang itu gila ngepas banget men dari Adi ini. Tapi mungkin sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu kita ada di mana nih sekarang. Oh jelas. Kita, ini di depan dulu ya apa ya? Blogging gini ya. Ini kita masih ada di Kopi Kopola. Bintara Veteran. Yes. Kita belum masuk ke acaranya, kita udah blogging terus aja. Dan ini yang paling kelas. Gue pesen long black. Long black. Gulanya dipisah. Gulanya. Ngerti. Artinya kelas. Ngerti. Ya. Oke, jadi kita ngobrol santai sebelum. Iya. Yo, ya pasti dong. Oke, kalau gitu langsung kita bahas aja. Ya, gue minum dulu nih. Ajar. Ini pasti gue edit kan. Oke, jadi Arsenal Chelsea. Lu kemarin nebak siapa yang menang? Arsenal. Ya. Ya. Karena satu hal dan lainnya. Satu dan lain hal yang udah jelas terlihat lo apa Rona-ronanya. Rona-ronanya. Karena mainnya di mana? Hah? Karena mainnya di mana? Kalau main Wembley. Oh, mainnya di Wembley, oh lupa. Tapi kan Sponsor yang utama. punya acara. Yang punya acara. Iya. Oke, kalau gitu nih kita lihat dulu aja kali ini. Boleh. Sekaligus lo. Ini kreatif, balik apa? Oke. Nggak kelihatan. Iya. Tuh dari pemain masuk aja udah kelihatan kan mana yang auranya lebih keluar. Dan kalau kita lihat memang start dari Arsenal di awal pertandingan ini boleh dikatakan mereka sangat pasif ya. Mendapatkan begitu banyak tekanan dari area-area yang memang harus menjadi highlight dari pertahanan Arsenal karena kecepatan dari Pulisic, Mason Mount, puncaknya adalah ini dia cepatnya kombinasi dari para pemain depan Chelsea, flick yang sangat cermat dari Giroud melepaskan Pulisic yang dengan mudah banget bisa berada di area yang tentunya ini harus mendapatkan perhatian sebenarnya dari pertahanan Arsenal. Kembali kita lihat hal yang serupa terjadi dari area sentral berujung sebuah shot on target ya yang dilepaskan oleh Pulisic yang memang di 10-15 menit babak pertama tampil begitu fantastis dan ini yang juga harus mendapatkan perhatian dari Frank yang menurut gue dia terlalu Pulisic sentris di laga kali ini dan kita lihat ini pelanggaran dari Azpilicueta yang memang kalau gue lihat sih dari mulai dia di luar kotak penalti pun sudah pelanggaran gitu kan. Akhirnya puncaknya adalah ketika terjatuhnya Aubameyang di kotak penalti dan ini awal kebangkitan dan kebalikan dari energi positif yang Chelsea miliki di awal pertandingan hilang setelah insiden ini dan gol yang tercetak dari Aubameyang ya. Dan ini awal proses terjadinya gol kedua dari Aubameyang menurut gue itu foul Christensen ya yang sudah clear membuang bola kemudian ada benturan dengan Bellerin. Namun yang harus diperhatikan adalah Kurt Zouma di sini yang begitu buruk ya untuk bisa membaca ancaman dari Aubameyang dan ini terjadi 3-4 kali.
Dimana sebenarnya bolanya simple dari Arsenal, dari tengah menuju in behind, either itu Zuma atau Christensen. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang berkomunikasi untuk meng-highlight kesalahan yang sebenarnya sangat-sangat fatal dan berulang gitu kan. Kalau lo ada John Terry di sana, kalau lo ada Ivanovic, ada Ricardo Carvalho, pasti mereka akan teriak-teriak, akan marah karena terjadinya hal-hal seperti ini. Iya, maksudnya harus diperhatikan gitu kan. Dan tidak adanya focal point di sektor pertahanan ini menjadi kelemahan dari Chelsea di laga ini, dan Zuma gue pikir menjadi beberapa nama yang akan disingkirkan oleh Frank Lampard ya. Iya, dan kita lihat juga wasit ya lu tahu sendiri lah. Kovacic itu nggak pernah, itu tidak kartu merah lah. Saatnya konspirasi, teori konspirasi wasit di. Gue harus minum kopi dulu. Silakan. Harus yang kuat. Harus ada Iya. juga soalnya ada sensitif. Jadi wasitnya di Piala FA Ya. banyak keputusannya yang sedikit Ya. agak abu-abu gitu. Kalau menurut gue sih jelas bukan abu-abu sih. Mana abu-abu? Ya, jelas ini kesalahan dari wasit. Kesalahan jelas ya. Dan yang lucunya adalah kesalahan ini juga di back oleh VAR, di mana VAR tidak akan ngecek kartu kuning. Oh, oke. Dan menurut VAR, pelanggaran kartu kuning kedua itu tidak cukup untuk hal ini diperiksa. Padahal kan dengan 2 kartu kuning menjadi kartu merah, harusnya kartu kuning kedua ini bisa dicek oleh VAR. Tapi ini tidak ada aturannya seperti itu yang tertulis. Dan ini membuat gue sedikit berpikir konyol juga ya. Orang yang ada di depan kertas ngatur-ngatur seenaknya gitu. Padahal kartu kuning kedua ini merubah jelas arah pertandingan. Karena dengan 11 lawan 11 pasti ada waktu. Skor hanya 2-1, Chelsea masih sebenarnya memiliki kesempatan. 10 orang semakin sulit kan keadaannya bagi Chelsea. Penaltinya sendiri menurut lo gimana? Apa kayak tadi lo bilang penaltinya sebenarnya udah di luar nih. Pelanggaran sudah terjadi di luar. Di dalam Ketika Aubameyang akhirnya benar-benar kehilangan balance ya. Dan ya itu masih touch and go, bisa boleh penalti. Cuma menurut gua foul sudah terjadi di luar. Belum lagi ada juga kontroversi handball yang kalau dari beberapa angle sebenarnya Martinez keluar dari garis gawang, namun ada juga beberapa angle yang memperlihatkan Martinez tepat berada di garis gawang. Jadi optical illusion dari kamera ini juga terkadang masih bisa dimainkan oleh VAR gitu dengan urusan inci. Ini juga yang ambil penaltinya juga Aubameyang. Oh iya. Aubameyang. Yang kedua juga akan Nah. tidak kata Ritter. Ya, masuk akal. Juga kayak si Tierney kayak what I do with the ball, fuck it lah, udah buang aja, ada Aubameyang di depan gitu. Iya. Kayak apa ya ini? Apa yang menjadi masalah bagi Chelsea adalah itu tadi lini pertahanan, di mana mereka tidak menyelesaikan suatu kendala yang sudah terjadi sejak mungkin awal-awal pertandingan. Dan Zuma, menurut gua Christensen tidak memberikan solusi terhadap kendala ini, dan harusnya Lampard juga meng-highlight kelemahan ini ya. Kalau gue ngeliat masalah sangat-sangat besar ada di pertahanan dan juga di penjaga gawang Chelsea, dan mereka bisa berbicara banyak, dan going forward memang Lampard manajer yang tepat. Tapi ada beberapa posisi yang memang harus segera diperbaiki, dan bukan tidak mungkin kalau ini diperbaiki Chelsea seperti kita bahas juga kan bisa menjadi tantangan bagi tim-tim lain di Premier League di peringkat top 2, top 3. Selama dia ganti backnya semuanya. Nggak semua sih. Christensen masih bisa dipertahankan, tapi untuk 2 di kanan kirinya ini Rudiger dan Zuma menurut gua untuk menjadi pemain cadangan oke, tapi untuk inti gua rasa berat. Oke, ini juga bisa lu bilang apa ya? 2 gol Aubameyang. Ini testimonial nggak nih, men? Testimonial yang istimewa, lengkap kan? Istimewa. Ceritanya dibungkus dengan apik. Apik ya. Dan kita lihat juga gol keduanya, ini gol dari seorang pemain depan yang berkelas, dan ini banter season buat Arsenal. Yoi. Terburuk. Masih juara lu. Terburuk lah menurut gue bagi Arsenal, dan mereka tercecer tidak di top 4 dengan sebenarnya memiliki semuanya ya, dari segi stadion, dari segi supporter juga fantastis. Namun apa yang terjadi di lapangan jauh dari apa yang mereka perkirakan. Namun yang menjadi kredit adalah Aubameyang, dengan season seburuk ini dia masih tetap bisa perform. Saya pikir sangat konsisten ya, di Liga Inggris dan juga di kompetisi lainnya bagi Arsenal. Jadi berarti juga posisi terakhir. Gue rasa iya, gue rasa pilihan terbaik bagi Aubameyang adalah pindah. Buat Aubameyang, ya, bukan buat Arsenal, ya. Dan gue rasa dia juga udah cukup memberikan segalanya ketika Arsenal pun terpuruk, dia tampil baik gitu kan. Ya Barcelona ada pilihan yang tepat. Mataharinya lebih banyak. Oh, lebih banyak. Iya, Juga lebih banyak. bisa berjemur, bisa relax, ya kan. Ada hujan mulu ya? Iya. Di London ya hujan, mendung-mendung. Sering ya sana. Nah ini juga Lengkap sudah kan, Arsenal juga dikasih gelar ke 14. 14 men. Nanti Ya. dari kami bilang Arsenal baru 14 artinya FA Cup. di apa namanya?
lengkap dia ya. Lengkap ya. Pemain, asisten, puncaknya manajer. Iya. Dan post match interviewnya juga memberikan kredit luar biasa buat Pep, dan gue rasa untuk kelas yang dimiliki oleh Arteta, dan sama seperti Chelsea going forward, Arteta adalah orang yang tepat untuk Arsenal, dan dengan syarat dia tidak minta 3 pemain kan. Nah ini tinggal bagaimana manajemen bisa memenuhi target dari 3 pemain yang memang menjadi, kalau gue bilang sih, target buruan yang sangat masuk akal untuk gaya permainan Arsenal ya, untuk membawanya menaiki level tidak hanya sekedar Europa League lah. Kisi-kisinya siapa itu di posisi sama pemain nanti? Yang paling penting yang gue lihat dari listnya Arsenal ya Willian dan Thomas Partey. Oh, itu kan udah jelas. Hah? Cabut ya. Ya. Thomas Partey akan mendapatkan tantangan karena sudah renew kontrak kan. Jadi pasti kan ada buyout clause yang sekarang lebih tinggi kan. Dan ini menurut gue kalaupun Arsenal serius untuk bisa berbicara di top 4, Partey adalah orangnya, karena Granit Xhaka menurut gue lucon lah. Ceballos gimana? Ceballos kelas. Season, Ceballos kelas, dan dia di extend loan-nya itu tepat, dan Ceballos bisa menerjemahkan apa yang coba ingin disampaikan sepak bola gaya Arteta juga ya. Dan gue juga melihat dia adalah pemain yang tepat untuk melink lini tengah dengan lini depan Arsenal. Yang pertanyaannya adalah siapa yang akan menggantikan Pierre Aubameyang. Ini harus dipersiapkan oleh Arsenal. Dan gue juga melihat Saka, pemain muda yang memang sangat disayangkan tidak tampil di final ya, karena penampilannya juga begitu fantastis di musim ini. Masih banyak kesempatan buat dia. Willock juga bagus, dan gue rasa Arsenal memang dengan core pemain mudanya ini sama dengan Chelsea, sama dengan United akan menggeser Liverpool lah, yang tentunya pemain mudanya nggak sebaik ini. Jadi si Arsenal ini gimana? Di depannya bakal jadi banter club atau dia bakal jadi the Invincible Arsenal game ini? Invincible nggak mungkin, banter juga kayaknya cukup sampai sekarang cukup dulu. musim ini aja. Musim depan ada perbaikan, gue lihat pasti sih, gue jamin dia akan berbicara banyak, bersaing bersama Spurs. Iya, yang mana ya head to head sekarang, karena menurut gue slot yang bisa mereka isi untuk bersaing adalah 456 ya. Slot 456 ya, dan ya di bracket belum top 3. Belum top 3. Ya, Spurs pasti juga kan akan ada di peringkat 56, Arsenal juga sama lah, akan bermain di situ. Nggak jauh seperti sekarang, nggak berada di area top 6 gitu. Oke, tapi memang udah terlihat sih ya, seperti lo bilang kemarin. Si bintangnya sejajar Arsenal, Arteta, Arsene Wenger, Arswendo. Jangan-jangan emang. Oh bukan. Memang ini udah suratan nasibnya. Suratan takdir ya. Gitu. Ya. Dimana Arsene Wenger yang memberikan dasarnya diterusin sekarang oleh Arteta ya. Untuk Arsenal supaya lebih baik. Dan gue setuju sih. Ada banyak adisi positif dari Arteta ya, penyegaran yang juga fantastis dari manajer sebelumnya Unai Emery yang menurut gue juga nggak kurang, secara filosofi kurang tepat dengan Arsenal gitu ya. Dan gue melihat Arteta seperti Frank Lampard, seperti Ole misalnya adalah manajer muda di Premier League yang akan terus bersaing lah di musim depan. 2-3 musim ini menjadi hal yang penting bagi Arsenal, karena yang membedakan Arsenal dengan Chelsea adalah di mana Arteta sudah memenangkan piala. Terserah mau ada di posisi berapa, finishnya juga tidak terlalu baik, namun ada piala yang tidak ada di Frank Lampard, Ole juga belum punya. Ini menjadi pembeda dari Arteta, di mana Ole Sun ya, Sun. Oh, 7. Akhirnya akan ada pertandingan 7-7. Ya, ini yang lama kita nantikan, 7-7 akan terjadi ya, menghadapi Las. Gitu ya. Dan gue melihat ya itu tadi udah ada pedigree piala ini yang membedakan Arteta, yang akan tentunya membuat dirinya lebih percaya lagi untuk menuju musim depan, dan juga para pemain sudah mulai bisa membeli apa yang coba ditawarkan oleh Arteta ya sebagai manajer baru mereka gitu. Oke, jadi pialanya jatuh ya kemarin. Kalau gue bilang sih itu gimmick lah. Aubameyang bisa aja. Aubameyang bisa, iya. Ngeledek, iya. Ini kan gimmick dulu ya. Iya, sama dia bilang aku tuan rumah. Gua aja. Well, jadi intinya sih konklusinya nih fans Arsenal, jangan berkecil hati. Musim depan kalian bukan lagi jadi banter club. Kalian akan jadi klub papan tengah. Perbaikan. Akan jadi klub kuat di papan tengah. Bersaing. Leicester ya. Bersaing dengan Spurs. Sama-sama papan tengah. Adu apa namanya? Buat Arsenal kan yang penting adalah finish di atas Spurs. Yang notabene ini masih berapa kali ini gagal kan. Ini akan coba dirubah. Sentot dari MD. Ya. Oke,
jadi terima kasih untuk menonton episode yang kali ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Takis. Takis membahas sepak bola secara empiris, taktis, Psikis, lagi mistis. mistis, sadis, dan is lainnya, is lainnya juga. Oke, thank you man.